Proses penarikan dana Bansos SK Pemberian Tahap 1, 4, 7, dan 10 tahun 2023 dapat dilakukan mulai tanggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ngopi Insight. Pada video ini, saya akan membagikan info terbaru, yaitu terkait dengan surat edaran resmi dari Kemendikbudristek tentang penyaluran bantuan PIP tahun 2023. Silahkan Bapak Ibu dan peserta didik simak video ini dari awal hingga akhir, karena di sini nanti akan saya tampilkan yaitu rincian dana bantuan PIP yang diterima pada tahun 2023 serta surat edaran dari Kemendikbudristek yang telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita lihat info tentang mekanisme penyaluran bantuan PIP tahun 2023 yang sudah bisa dicairkan. Ini adalah surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten yang telah diedarkan ke satuan pendidikan atau ke sekolah-sekolah yang ada di bawah naungannya. Di sini tertera nomor surat, kemudian lampiran, sifat, dan adapun isi dari perihal surat adalah pemberitahuan SK pemberian dan SK nominasi tahun 2023. Kita lanjut lihat pada bagian bawahnya. Di sini tertulis dengan hormat, yaitu dasar. Yang pertama, Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Jakarta nomor 056-LP.01.00 tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023, yaitu perihal tentang pemberitahuan penyaluran dana PIP tahun 2023. Lalu dasar yang kedua, Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Jakarta nomor 0574-LP.01.00/2023 tertanggal 27 Maret tahun 2023, yaitu perihal pemberitahuan SK nominasi PIP tahun 2023 berdasar pada SK tertanggal 13 Maret. Selanjutnya di sini tertulis, berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan kepada Kepala UPTD Satuan Pendidikan SD dan SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Lampung Tengah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, besaran dana Bansos PIP SD, yaitu SK pemberian pada tahap 1, tahap 4, tahap 7, tahap 10, dan SK nominasi pada tahap 1 dan tahap 4 tahun 2023 sesuai yang tertuang pada SK PIP. Adapun untuk daftar siswa yang mendapat PIP terlampir pada surat di bawah ini. Kemudian poin yang kedua, Lembaga Penyalur PIP SD dan SMP tahun 2023 adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Jadi bank penyalurnya untuk PIP SD dan SMP itu adalah BRI ya. Lalu poin ketiga, pencairan atau penarikan dan aktivasi dana PIP dilakukan secara langsung oleh peserta didik atau orang tua atau wali, atau secara kuasa oleh Kepala Satuan Pendidikan yang diberi kuasa dari peserta didik atau orang tua atau wali sesuai ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 14 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar. Lalu pada poin keempat, proses penarikan dana Bansos SK Pemberian Tahap 1, 4, 7, dan 10 tahun 2023 dapat dilakukan mulai tanggal 1 April tahun 2023. Sedangkan untuk SK nominasi tahap 1 dan tahap 4 pada tahun 2023
proses aktivasi rekening itu dapat dilakukan mulai tanggal 1 April tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2023. Perlu dicatat di sini bahwa untuk SK pemberian itu mulai dapat dicairkan pada tanggal 1 April tahun 2023. Untuk yang SK-nya nominasi, kalau SK nominasi ini wajib melakukan aktivasi rekening terlebih dahulu ya. Nah, ini dapat dilakukan mulai tanggal 1 April sampai batas akhirnya adalah tanggal 30 Juni tahun 2023. Kita lanjutkan poin kelima. Peserta didik yang tidak melakukan aktivasi rekening sampai batas waktu yang telah ditentukan akan dibatalkan sebagai penerima bantuan PIP. Kemudian poin 6, apabila terjadi ketidaksesuaian data atau siswa meninggal dunia atau siswa keluar dari sekolah dan siswa belum sekolah, maka tidak ada penggantian nama siswa penerima PIP. Di sini dana PIP tersebut akan dikembalikan atau disetor kembali ke kas negara. Kemudian pada poin ke-7, Kepala UPTD Satuan Pendidikan, baik itu SD negeri atau swasta, dapat berkoordinasi dengan Bank Rakyat Indonesia dalam proses pencairan atau aktivasi dana PIP SD ya. Lalu poin ke-8, selama masa pandemi COVID-19, peserta didik atau orang tua atau wali atau kepala satuan pendidikan yang diberi kuasa oleh peserta didik atau orang tua atau wali yang melakukan penarikan dana PIP agar mematuhi protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi yang diberlakukan di wilayah masing-masing. Lalu poin terakhir yang ke-9, kepada kepala UPTD Satuan Pendidikan baik itu negeri ataupun swasta atau yang bertugas atau yang diberi amanah nih ya menangani pencairan dana PIP dilarang untuk meminta atau memungut dana dalam bentuk apapun dari siswa yang mendapatkan bantuan PIP. Apabila di kemudian hari terdapat laporan adanya pungutan dana PIP, maka pihak sekolah akan dikenakan sanksi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini adalah surat edaran dari Dinas Pendidikan yang telah disampaikan ke masing-masing sekolah atau satuan pendidikan. Berikutnya di sini akan saya tampilkan yaitu daftar siswa yang terlampir. Di sini ya sesuai dengan poin nomor 1, data siswa terlampir sebagai penerima bantuan PIP tahun 2023. Mari kita lihat. Nah, ini adalah daftar siswa penerima program Indonesia Pintar Sekolah Dasar atau PIP SD, SK pemberian pada tahap 1, tahap 4, tahap 7, tahap 10. Ini untuk SK pemberian. Dan untuk SK nominasi yaitu tahap 1 dan tahap 4 tahun 2023. Di sini bisa dilihat yaitu ada beberapa kolom mulai nomor, kemudian provinsi, kemudian nama sekolah, kelas siswa, nama ibu dari siswa, nama ayah, NISN, jenis kelamin, nominal uang yang akan diterima, nomor rekening siswa, kemudian tahapnya, keterangan pencairan dan keterangan. Ini adalah nama-nama siswa yang mendapat bantuan. Nah, di sini perlu dilihat pada dua kolom sebelah kanan, yaitu pertama pada kolom keterangan pencairan. Seperti yang tadi tertera pada surat edaran bahwa pada keterangan SK pemberian di sini paling cepat pencairannya itu adalah tanggal 1 April tahun 2023. Ini adalah SK pemberian ya, dalam artian siswa yang sudah memiliki buku rekening, sehingga prosesnya untuk pencairannya hanya tinggal melengkapi atau mempersiapkan berkas-berkas pencairan. Di sini akan berbeda halnya dengan pada bagian yang di sini, paling bawah ya, di sini. Nah, di sini terlihat pada keterangan SK nominasi. Nah, di sini SK nominasi adalah siswa yang
belum memiliki buku rekening dan wajib melakukan aktivasi rekening atau pembuatan rekening terlebih dahulu. Sesuai dengan surat edaran tadi, bahwasanya di sini untuk aktivasi rekening bisa dimulai yaitu pada tanggal 1 April tahun 2023 dan paling lambat batas akhirnya adalah tanggal 30 Juni tahun 2023. Ini adalah SK atau lampiran daftar siswa penerima bantuan PIP pada tahun 2023 tahap 1, tahap 4, tahap 7, tahap 10 untuk SK pemberian, dan untuk SK nominasinya adalah tahap 1 dan tahap 4. Nah, kemudian setelah mendapatkan surat edaran ini, saya lanjutkan untuk mengecek yaitu di laman SIPintar atau Sistem Informasi Program Indonesia Pintar. Di sini saya melakukan pengecekan dan ternyata memang pada halaman siswa yang mendapatkan bantuan yaitu untuk tahun 2023 di sini sudah ada daftar siswanya. Jadi sesuai dengan daftar siswa yang tadi ada pada lampiran surat, pada halaman website SIPintar ini atau aplikasi PIP ini sudah tertera juga nama siswa. Di sini ada nama siswa, kemudian pencairan. Nah, di sini keterangannya belum masuk ya, tahap 10. Di sini besaran nominal uangnya, konfirmasi sekolah. Nah, apabila sudah diambil, kemudian siswa atau wali murid itu menyampaikan atau menginfokan ke sekolah, maka nanti oleh operator di sini akan dilakukan konfirmasi. Kemudian di sini bisa juga untuk mengecek status banknya. Di sini ada juga kolom PIP ID dan nomor rekening ya. Di sini ada keterangan pencairan, isinya sama dengan yang tadi, yaitu untuk yang SK pemberian itu bisa dicairkan paling cepat tanggal 1 April. Dan ada status file tabungan dan identitas. Nah, jadi setelah saya pastikan untuk mengecek pada aplikasi SIPintar, ternyata memang info surat edaran ini memang resmi ya, dan bantuan PIP tahun 2023 sudah siap disalurkan, dan daftar nama-nama siswa yang memperoleh bantuan PIP pada masing-masing satuan pendidikan juga sudah ada pada lampirannya. Untuk itu, apabila Bapak Ibu ingin mengecek anaknya dapat bantuan atau tidak, silakan bisa mengeceknya secara pribadi atau secara mandiri, yaitu pada laman website PIP Kemdikbud. Caranya seperti biasa, buka website PIP Kemdikbud, kemudian dicari yaitu pada form cari penerima PIP ya. Nah, maka nanti silakan dimasukkan NISN dan NIK, lalu dimasukkan kode yang di situ tertera, lalu dicari, maka nanti akan menampilkan dari hasil data yang dicari seperti pada gambar ini. Di sini tertera tahun penyaluran tahun berapa, kemudian statusnya, selanjutnya nama bank penyalurnya. Nah, kurang lebih ini informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan info terbaru penyaluran bantuan PIP pada tahun 2023. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silakan Bapak Ibu segera untuk mengecek secara mandiri ke laman website PIP Kemdikbud. Nah, apabila ada yang belum paham terkait dengan bantuan ini, silakan untuk memberikan komentar pada kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya bantu untuk permasalahan yang sedang dialami. Sekian video kali ini, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.